2 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, kepadatan penumpang kapal sudah terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebanyak 1.700 penumpang tiba di pelabuhan Jumat siang tadi. Sebagian dari para penumpang kapal ini adalah para pemudik asal Samarinda, Kalimantan Timur, yang akan kembali ke kampung halaman mereka di Toraja, Sulawesi Selatan untuk merayakan Natal bersama keluarga. Meski Natal masih 2 pekan lagi, para pemudik ini memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang pada puncak mudik Nataru nanti. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelonjakan kapal, KSOP Parepare menyediakan 13 armada kapal untuk musim mudik Nataru tahun ini. Nih balik Pulang Natalan sama keluarga. oh, Natalan sama keluarga. Sebelumnya dari mana? Dari Samarinda. Samarinda. Nah, Bu, ini masih lama Natal. Kenapa pulang lebih awal? Dari banyaknya penumpang. Kami sudah mempersiapkan 13 armada dan insya Allah sudah dilakukan kegiatan ramcek yang dilakukan 1 bulan sebelum kegiatan. KSOP Parepare mencatat sudah ada 8.000 penumpang yang tiba di pelabuhan. Angka ini meningkat dibandingkan pada hari biasanya. Diprediksi lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini akan terus meningkat seiring dekatnya Natal dan Tahun Baru. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran hebat melanda sebuah gudang kapas di Desa Bantar Jati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api cepat membesar lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Besar. Sebuah gudang penyimpanan kapas terbakar di Desa Bantar Jati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepulan asap terlihat membumbung tinggi di udara dari gudang kapas tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berupaya memadamkan api. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar harus melakukan penguraian agar api bisa dipadamkan. Sementara 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Yang terjukan untuk kita saat ini sudah 10 unit, dari unit Cibinong, unit Citerep, unit Gunung Putri, ya, sama unit Fire Falcon SCBA dari Mako Cibinong. Oke, untuk proses pemadaman sendiri itu dilakukan seperti apa? Proses pemadaman dilakukan dari masing-masing sudut karena kanan kiri, karena di sini kita jalur masuknya agak susah karena terbentur dengan benda-benda atau bahan-bahan yang sudah terbakar. Jadi untuk sementara kita melakukan penguraian terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Oke, mungkin ada kendala lainnya? Untuk kendala lainnya sumber air. Sumber air? Ya. Jumlah korban belum diketahui sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di tol dalam kota kilometer 0600 di jalur kontraflow, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan oleh sebuah minibus yang tiba-tiba berpindah atau memotong jalur kontraflow. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur kontraflow, kilometer 0600 tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Cawang Halim. 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan diantaranya terdapat sebuah bus dan mobil box. Seluruh kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Kecelakaan diduga disebabkan oleh sebuah minibus yang tiba-tiba berpindah atau memotong lajur kontraflow. Belum diketahui identitas pengemudi minibus lantaran saat kejadian langsung melarikan diri.
Tadi abang lihat ada berapa kendaraan yang ditahan bang? Paling berapa ya tadi? Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6-an lah. 6 ya? Penyebabnya nggak tahu ya bang ya tadi? Penyebabnya nggak tahu, tiba-tiba langsung aja itu. Apaan aja bang kendaraannya bang? Tadi ada korban nggak sih bang? Kalau dilihat sih belum ada. Lihat sini bang, Nggak ada, cuma kerusakan kendaraan aja. Selama proses evakuasi, kemacetan panjang terjadi hingga Jalan Gatot Subroto. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Satwil Lakalantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih buntut dugaan tertukarnya bayi di Bekasi. Pemanggilan untuk mengklarifikasi terkait aduan yang disampaikan langsung oleh kedua orang tua bayi. Dari keinginan dan harapan keluarga ini, tentu KPAI sudah menerima semua dokumen itu, termasuk juga video-video yang ada yang relevan dengan kasus ini. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI. Gitu. Tentu informasi yang disampaikan keluarga ini nanti kami akan klarifikasi ya. Klarifikasi apakah memang seperti itu peristiwanya gitu ya. Ya seharusnya ketika bayi lahir setidaknya tentu keluarga punya harapan terkait jenis kelamin seperti apa gitu ya. Kemudian ya informasi tentang bayi gitu ya. Tapi dari pihak pengadu itu tidak didapatkan gitu ya. Dan tentu kalau memang ini Pemirsa, Kepolisian Yogyakarta membongkar praktek jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan. Praktek ini telah berlangsung sejak 2010 dan para pelaku telah menjual puluhan bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayi. Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 2 bidan yang terlibat praktek perdagangan bayi. Keduanya merawat bayi yang baru lahir di luar nikah atau dari orang tua yang susah ekonominya. Mereka diadopsi secara ilegal, dirawat, lalu dijual ke orang tua yang mencari anak. Menurut polisi, keduanya sudah memperjualbelikan bayi sejak tahun 2010. Untuk satu bayi dijual antara 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Lalu tim kami dari Direksub 4 Remaja, Anak dan Wanita melakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 terpantau ataupun terindikasi ada kesepakatan pembelian anak perempuan senilai 55 juta dan ada DP senilai 3 juta. Ini kami dapatkan dari nomor rekening tersangka. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Yogyakarta, Yunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia gagal meraih poin penuh kala menjamu Laos pada laga kedua grup B Asian Cup 2024. Bermain dengan 10 orang, skuad Garuda ditahan imbang 3-3. Indonesia gagal meraih poin penuh kala menjamu Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.
Indonesia kebobolan lebih dulu pada menit ke-9 dengan gol dari Fosumbon Panyahong. Tiga menit kemudian, Indonesia membalas dengan gol dari Kadek Arel. Pada menit ke-15, Laos bisa kembali memimpin dengan gol dari Fatana Fomatep. Skuad Garuda kembali menyamakan skor pada menit ke-18 dengan tandukan dari Muhammad Ferrari yang memaksimalkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Petaka kemudian menimpa Indonesia pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-69. Pelanggaran Marcelino Ferdinand membuatnya mendapat kartu kuning kedua alias kartu merah. Meski kalah jumlah pemain, pasukan Shin Taeyong bisa berbalik unggul dengan gol kedua dari Ferrari memaksimalkan sepak pojok dari Doni Tri Pamungkas. Sayangnya keunggulan ini tidak bertahan lama karena 5 menit kemudian Laos bisa menyamakan kedudukan dengan gol dari Peter Van Tavong. Skor 3-3 menjadi hasil akhir laga. Meski imbang, Indonesia sementara memuncaki klasemen dengan 4 poin, sedangkan Laos menjadi juru kunci dengan 1 poin. Usai ditahan imbang Laos, bek timnas Indonesia Doni Tri Pamungkas menyebut akan memaksimalkan jeda 3 hari. Ia juga menyebut akan mengevaluasi hasil untuk laga melawan Vietnam nanti. Yang pasti yang pertama mungkin kita harus memaksimalkan jeda waktu yang ada karena memang cuma 3 hari aja. Dan untuk pertandingan ini mungkin kita akan mengevaluasi dan semoga bisa lebih baik lagi untuk pertandingan. Pemirsa, permainan timnas Indonesia ditahan imbang oleh Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan Solo Kamis malam. Pelatih timnas Shin Taeyong pun meminta maaf. Pernyataan ini disampaikan Shin Taeyong dalam konferensi pers usai pertandingan. Menurutnya, kedua tim sudah bekerja maksimal, namun dirinya mengakui adanya kesalahan umpan hingga gol. Shin Taeyong menyoroti saat latihan sudah memberikan taktik, namun timnya kurang mendapati peluang yang cukup baik. Shin Taeyong juga menyampaikan tentang alasan yang merotasi penjaga gawang. Dalam laga, Dava Fasya dipercaya menjaga gawang Indonesia, sedangkan saat melawan Myanmar, Shin Taeyong memainkan Cahya Supriyadi. 두 팀 다 우리팀도 마찬가지고 라오스도 마찬가지고 열심히 최선을 다한 것 같고 그렇지만 우리 팀 자체에서 우리 스스로 패스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않았는데 어떻게 보면 우리가 패스미스에 오늘 우리가 무승부를 했다고 생각합니다. 많이 아쉬운 경기다. 우리 홈 팬들한테 이기는 경기를 못 보여줘서 좀 아쉽게 생각하고 죄송하게 생각합니다. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengkritik performa Marcelino Ferdinand. Dalam laga kali ini, Marcelino diusir wasit usai mendapat kartu kuning kedua. Hal ini membuat Indonesia harus bermain dengan 10 pemain mulai menit ke-68. Dalam game kali ini menjadi penampilan terburuk Marcelino. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews laporkan. Pemirsa, timnas Indonesia mendapat tambahan 1 poin pasca hasil imbang dari Laos kemarin. Atas hasil ini, Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup B Asian Cup 2024 dengan 4 poin. Di luar dugaan, timnas Indonesia harus puas dengan 1 angka usai ditahan imbang 3-3 dari Laos di Stadion Manahan Solo. Dengan hasil ini, anak asuhan Shin Taeyong meraih total poin sementara 4 poin, hasil 1 menang dan 1 imbang. Sementara Laos meraih 1 poin usai kalah 1 kali dan imbang 1 kali. Atas hasil ini, timnas Indonesia memuncaki klasemen Grup B. Di posisi kedua Vietnam dengan 3 poin. Ketiga Filipina dengan 1 poin, Myanmar keempat dengan 1 poin, dan Laos di posisi kelima dengan 1 poin.
Meski begitu, posisi ini terancam direbut Vietnam yang baru menjalani 1 laga, di mana Vietnam akan menjalani laga keduanya melawan Indonesia hari Minggu 15 Desember 2024. Sementara itu di grup A, Malaysia yang juga sudah menjalani 2 laga memuncaki klasemen dengan 4 poin. Kedua Thailand yang baru menjalani 1 laga dengan 3 poin. Ketiga Singapura 3 poin, Kamboja keempat dengan 1 poin, dan Timor Leste dengan 0 poin. Hasil imbang dari Laos dan menang tipis 1-0 dari Myanmar membuktikan timnas Indonesia harus segera melakukan evaluasi. Semoga saja penampilan timnas Indonesia di Asian Cup 2024 terus meningkat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pasangan Ridwan Kamil Suswono menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Ridho juga memberi selamat kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dan menitipkan aspirasi untuk warga Jakarta. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, memberikan selamat kepada pasangan Cagup-Cawagup Jakarta terpilih Pramono Rano. Ridwan Kamil juga mengakui kekalahannya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal ini diumumkan usai tim Ridho batal ajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pasangan Ridho mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 3 Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, yang memperoleh 2,1 juta suara. Ridho lantas menitipkan aspirasi dari para pendukungnya kepada Pramono Rano usai Ridho hanya memperoleh 1,7 juta suara di Jakarta. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu, kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran. Sementara di akun Instagram Rano Karno, ia mengunggah foto bersama Ridwan Kamil dengan tulisan "Politik sekedarnya, persahabatan selamanya". Di media sosial, Ridwan Kamil juga mengunggah sebuah video saat dirinya berpelukan dengan Pramono Anung dan Rano Karno. Dalam akun Instagramnya, Ridwan Kamil menuliskan ucapan selamat dan menganggap kemenangan Pram Rano adalah takdir untuk semua pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono batal melaporkan gugatan pilkada. Sementara itu, Pramono Anung berterima kasih atas sikap politik yang ditujukan oleh Ridwan Kamil Suswono dan juga Dharma Pongrekun Kunwardana. Ya, selamat datang untuk Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, serta Ketua Tim Pemenangan Pak Arija Patria. Hari ini pasangan Ridho dengan resmi mengucapkan selamat kepada pemenang Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Rano Karno. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini memastikan mereka tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil Pilkada Jakarta. Keputusan ini diambil setelah diskusi panjang dengan sejumlah pihak. Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, ya, karena kami menemukan banyak sekali fakta, ya, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami, ya, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah, ya, dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Sementara itu, Pramono Anung merespon sikap politik paslon 1 dan 2 yang tidak mendaftarkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi.
Ia mengucapkan terima kasih karena Jakarta bisa segera berbenah menghadapi tantangan bersama. Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Pramono juga mengapresiasi sikap politik pasangan RK Suswono dan Darmakun. Ia juga menilai Pilkada Jakarta tahun 2024 memiliki tensi politik yang paling rendah jika dibandingkan dengan Pilkada Jakarta sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal pelaksanaan pilkada di Indonesia yang tidak efisien dan terlalu mahal. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HUT Golkar Kamis malam kemarin. Presiden pun membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga gimana?
Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-5 RI tersebut meminta Prabowo menghitung kembali anggaran Rp10.000 per porsi. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ini kemanusiaan tahu. Kritik keras disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden ke-5 RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Katanya mau kasih makanan gratis, dan setuju saya. Benar-benar. Tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Hitung kan, 10.000 tuh. Apa lu? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ini kemanusiaan tahu. Meski menyampaikan kritik pedas, Megawati menyebut hal ini merupakan bentuk koreksi agar program makan bergizi gratis lebih realistis. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. Anggaran proporsi awalnya sempat mencapai Rp15.000. Namun setelah beberapa kali uji coba, Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi Rp10.000 per porsi. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara konferensi besar atau Konbes Fatayat Nadlatul Ulama yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Gibran mengungkapkan bahwa wanita merupakan tiang negara dan menyinggung bahwa Kabinet Merah Putih banyak diisi oleh kaum perempuan. 3, 2, 1. Didampingi Panglima TNI dan Kapolri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka langsung konferensi besar Fatayat Nadatul Ulama yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan perempuan memiliki peran besar dalam keluarga, diantaranya kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga pengelolaan keuangan. Gibran juga menyebut Kabinet Merah Putih diisi sebanyak 16 perempuan hebat, baik di posisi menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Dan beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis sekali. Menteri Keuangan, Menteri Pomgiji, Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada lagi Menteri Pariwisata, Menteri Pan-RB. Ini semuanya posisi-posisi yang sangat strategis sekali. Gibran juga menegaskan negara terus berupaya memberikan perlindungan bagi perempuan serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kehadiran para menteri hukum untuk melaksanakan rapat terbatas terkait penanganan warga binaan. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ia mengatakan kehadirannya untuk mengikuti ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Rapat membahas beberapa hal, diantaranya penanganan warga binaan dan mekanisme transfer narapidana internasional. Presiden Prabowo ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan, termasuk mengembalikan narapidana asing ke negaranya masing-masing. Selain Supratman Andi Aktas, ratas ini juga dihadiri oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra.
Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ingin menyampaikan bahwa dalam rapat kabinet terbatas tadi sudah disinggung berbagai masalah, antara lain juga kami melaporkan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan untuk merespon permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia, dan 3 negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Prancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina itu sudah, dengan Filipina sudah final, sudah ditandatangani kesepakatan antara kedua negara yang disebut dengan practical arrangement between the Indonesian government and the Philippine government on transfers of prisoners. Pemirsa, Kalimantan Timur terpilih sebagai tuan rumah Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi. Rakernas Forsesdasi digelar bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Tadi tetap harus dipikirkan. Sehingga Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi 2024 digelar di sebuah hotel di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada 11 hingga 12 Desember kemarin. Rakernas ini dihadiri seluruh sekda provinsi di Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim sekaligus Ketua Umum Forsesdasi Sri Wahyuni mengatakan bahwa kegiatan ini mengangkat tema tentang penerapan sistem merit ASN dan penataan non-ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kita menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia. Kebetulan keketuaan Forsesdasi untuk Pulau Kalimantan itu dipegang oleh Kalimantan Timur. Sehingga pada tahun 2024 ini kita melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Sebagaimana amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Forsesdasi, minimal 1 kali dalam setahun kita melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Nah, tahun ini kita melaksanakan Rakernas di Balikpapan Kaltim dengan tema penerapan optimalisasi penerapan sistem merit ASN dan juga penataan non-ASN pasca Undang-Undang 20 2023. Sementara sesuai isu pemberlakuan undang-undang terbaru diharapkan membawa perubahan baik dalam pengelolaan kepegawaian baik ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 37 WNI yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas WNI yang mengikuti evakuasi gelombang pertama tersebut adalah pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. 37 warga negara Indonesia dari 2 kelompok terbang yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka difasilitasi pemerintah melalui KBRI dan Kementerian Luar Negeri seiring situasi politik dan keamanan di Suriah pasca kemenangan pejuang oposisi. Mayoritas WNI yang tiba pada gelombang pertama evakuasi adalah para pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. Salah seorang WNI, Eti, yang telah 7 tahun bekerja di Suriah, mengaku tidak bisa makan dan tidur saat rezim Al-Assad terguling. Serem lah, bisa dibilang serem karena itu perang antara saudara itu pejabat sama pejabat, nggak tahu gimana. Pokoknya kita itu benar-benar genting. Takut aja. Ya semoga aja PMI yang lain cepat pulang. Oh, masih banyak? Masih banyak. Cuman nggak ketahuan datanya, nggak tahu di mananya kan jarang-jarang majikan ngasih HP. Kemudian untuk gelombang selanjutnya hingga saat ini KBRI Damaskus mencatat ada 96 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi, dan kita sedang mencari upayakan kembali untuk gelombang kedua bisa mengevakuasi ke 96 WNI tersebut. WNI yang tiba di tanah air berasal dari sejumlah daerah yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, dan NTB. Adapun jumlah WNI yang tercatat di keimigrasian Suriah adalah 1.162 orang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.
selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali iNews Sore, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Mall Pelayanan Publik atau MPP Sombere and Smart Makassar resmi diluncurkan di Gedung Makassar Government Center. Mall Pelayanan Publik Kota Makassar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkokoh komitmennya sebagai kota yang inovatif dan ramah masyarakat. Kota Makassar kini memiliki fasilitas baru untuk mendukung pelayanan publik yang lebih mudah dan terintegrasi. Mall Pelayanan Publik MPP Sombere and Smart akhirnya diresmikan oleh Menpan RP Rini Widiantini secara virtual bersama MPP lain di seluruh Indonesia. Penandatanganan di Makassar dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Helmi Budiman. Lokasi MPP Kota Makassar ini berada di lantai 2 Gedung Makassar Government Center atau MGC di Jalan Slamet Riyadi tak jauh dari Gedung Balai Kota Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, kehadiran MPP ini adalah wujud nyata transformasi pelayanan publik di Kota Makassar. MPP hadir untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai tempat. Ramdan Pomanto menjelaskan semua pelayanan yang selama ini terpisah disatukan di MPP ini. Sementara untuk backup house-nya merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan layanan tersebut. Ia juga menegaskan seluruh fasilitas yang terdapat di MPP ini telah memenuhi standar nasional, digital, dan sesuai konsep Smart City. Tak hanya itu, MPP akan dilengkapi dengan berbagai inovasi seperti mall investasi, mall inovasi, mall UMKM, hingga inkubator center yang akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Di Mall Pelayanan Publik ini juga akan ada layanan paspor, SIM, hingga layanan penegak hukum Kejaksaan Negeri. Pertama adalah mengintegrasikan semua pelayanan yang selama ini banyak terpisah-pisah. Integrasikan semua back of the house-nya, yaitu adalah SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan tersebut. Dalam satu gedung namanya MGC, dan ruang ini namanya adalah Mall Pelayanan Publik MPP Sombere and Smart. Ini tumbuh, sikapnya tumbuh, termasuk misalnya paspor, kalau masuk di sini, termasuk kemarin saya pernah ngomong sama pengadilan, SIM, Kejaksaan Negeri. Saya kira spesial ini sudah nyaman sekali, standarisasinya melebihi standar-standar nasional, digital, kemudian smart city-nya jalan semua terpadu. Ini saya kira sebuah era baru, termasuk gedung baru kita ini. Gitu. Walaupun gedung ini masih baru 3 lantai yang diselesaikan, beroperasi, nanti kemudian sambil menyempurnakan nanti yang lain, ini sudah jalan. Di sini bukan hanya MPP, ada mall investasi, mall inovasi, mall UMKM, semua ada di sini, inkubator center, ada semua program-program kami yang sebelumnya dalam 5 tahun kita buat itu dipusatkan di sini, jadi masyarakat lebih mudah. Hingga peluncurannya, beberapa layanan yang sudah beroperasi antara lain PBG, izin dokter, izin praktik, layanan PDAM, Somsat hingga layanan perpajakan dari Bapenda. Kedepannya instansi vertikal seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, Kejaksaan Negeri juga akan bergabung. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Helmi Budiman mengatakan, MPP Sombere dan Smart City ini nantinya akan menghadirkan 80 layanan dan 40 instansi yang akan bergabung di Mall Pelayanan Publik ini. Tentunya hari ini hari yang sangat membahagiakan karena sejak dibangun 2 tahun lalu, ini merupakan momen yang bersejarah karena hari ini kita meresmikan secara resmi untuk penggunaan MPP di Kota Makassar. Gedung ini bernama Makassar Government Center dan tentu MPP menjadi bagian yang tidak terpisahkan di lantai 2 dan gedung ini bernama MPP Sombere and Smart. Kita mempunyai, nantinya kita merencanakan kurang lebih ada 80 layanan dan ada kurang lebih 40 instansi yang akan bergabung di MPP ini. Ya, kita sudah mulai mensosialisasikan berkaitan dengan MPP sebenarnya dari tahun lalu dan alhamdulillah sebulan terakhir ini kita sudah gencar karena memang kita sudah dapat tanggal kepastian launching itu dari kementerian, dan gedung ini tidak hanya di launching oleh Pak Wali tetapi juga diresmikan secara virtual oleh Ibu Menpan RB.
Inovasi dan digitalisasi layanan MPP Sombere and Smart Makassar juga mengedepankan digitalisasi untuk mempercepat pelayanan, di mana tidak semua layanan harus dilakukan secara langsung di MPP. Maka dari itu, pihak PTSP juga menyediakan akses layanan melalui Zoom, WhatsApp, dan website. Selain itu, Gedung Makassar Government Center ini juga direncanakan untuk mendukung layanan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kemungkinan menyediakan fasilitas untuk resepsi atau pernikahan. Dengan beroperasinya MPP ini, pemerintah Kota Makassar berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkokoh komitmennya sebagai kota yang inovatif dan ramah masyarakat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas kembali berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan terbaik pada Anugerah Inovasi Indonesia 2024 yang diselenggarakan IDX Channel. Kali ini MNC Sekuritas menerima penghargaan dalam kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis melalui fitur Auto Invest. MNC Sekuritas menjadi salah satu dari 27 perusahaan dengan 40 usulan inovasi terbaik yang terpilih dan mendapat penghargaan pada ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2024. Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil melakukan inovasi, terobosan, dan manfaat bagi stakeholders, serta manfaat positif bagi masyarakat luas untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Penghargaan yang diperoleh MNC Sekuritas pada ajang penghargaan yang digelar IDX Channel di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta, yakni kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis dengan terobosan Auto Invest. Fitur Auto Invest di Motion Trade ini membantu nasabah menginvestasikan dananya ke reksadana pasar uang sesuai pilihan nasabah untuk mendapat imbal hasil optimal serta mengembangkan dana tanpa mengganggu aktivitas saham. MNC Sekuritas, anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini berkomitmen terus mengembangkan produk dan fitur-fitur yang ada di Motion Trade guna menghadirkan platform investasi yang aman dan praktis. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.